بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Masih di pasal yang keempat, ketika Syekh menerangkan bahwasanya tidak sah seekor kambing yang diperuntukkan untuk sembelihan kurban dilakukan dengan patungan, ya, baik dari 2 orang ataupun lebih, ya. Wa ala hadza, kata Syekh Ta'ala, dengan dasar ini tidak bolehnya kambing dengan patungan. Fa idza wajadta wasaya li jama'atin, seandainya engkau dapati adanya wasiat untuk sekelompok orang, kullu wahidin musin bi udhiyati atau bi udhiyatin min ri'i waqfin mathalan, masing-masing yang berwasiat itu mewasiatkan untuk menyembelih hewan kurban dari harta wakafnya umpamanya. Namun ternyata walam yakfi ri'u kulli wasiyatin laha, masing-masing harta si pewasiat ini, yang meninggal ini tadi, yang berwasiat, ternyata tidak cukup untuk membelikan hewan kurban. Maka fa innahu la yajuzu jam'u hadhihi alwasaya fi udhiyatin wahidatin. Ya. Tadi kan yang berwasiat jamaah, banyak orang, ya. Masing-masing umpamanya dari 5 orang ini, ya umpamanya karena jamaah tadi banyak yang berwasiat, masing-masing dari 5 orang ini berwasiat, tolong nanti, ya, belikan hewan kurban untuk saya, sembelihan hewan kurban untuk saya. Ternyata dari 5 orang ini yang satu enggak cukup untuk beli kambing satu, ini enggak cukup, ini enggak cukup, ini enggak cukup, ya. Semuanya enggak ada yang cukup, sampai pun beli kambing, ya, dari hartanya itu. Maka kata Syekh, tidak boleh dari yang 5 orang ini yang berwasiat dikumpulkan, dijadikan satu, kemudian dibelikan satu sembelihan, ya. Tidak boleh diberikan satu sembelihan karena tidak cukup masing-masing mereka dari hartanya itu. Itu semua lima arafta min anna al-wahidata min al-ghanam la tujzi'u an shakhsain fa akthara fi ghairi thawab. Ya, karena sebagaimana kamu ketahui bahwasanya satu ekor kambing itu ya tidak sah dari 2 orang atau lebih dalam selain pahala, ya, persekutuan, ya, selain pahala, karena kalau pahala boleh bersekutu. Wala hadza fayujma'u ar-ri'u hatta yablugha thaman al-udhiyati, maka dengan dasar ini terus hartanya dikumpulkan sampai mencapai kira-kira bisa kebeli seharga hewan kurban, ya. Terus dikumpulkan dulu, berarti ditabungkan dulu, ya, atau ditambahi nanti, ya. Fa in kana dha'ilan la yajtami'u illa ba'da sanawatin tasaddaq bihi fi ashri dzil hijjah. Namun ternyata hartanya itu masih kurang pula, ya, la yajtami' illa ba'da sanawat, tidaklah terkumpul hartanya sehingga cukup bisa membelikan satu hewan korban kecuali setelah beberapa tahun ke depan, maka
dia bersedekah saya di tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Ketika apa? Mungkin hanya tercapai 5 tahun ke depan baru bisa membeli kambing satu. Ya. Maka dari itu dia bersedekah saja. Itu pendapat Syekh. Ya. Rahimahullah taala, tidak dipatungkan dengan yang lain. Itu kalau dalam kambing. Amma law kana al-musi wahidan aw sekarang sebaliknya. Kalau tadi orang banyak berwasiat masing-masingnya minta tolong dibelikan hewan kurban dari hartanya itu, tapi hartanya ternyata enggak cukup masing-masingnya. Ya, maka tidak boleh digabungkan. Kemudian dibelikan satu kambing umpamanya. Sekarang kebalikannya, yang berwasiat ini satu orang, ya. Dia berwasiat bi'iddati dohaya dengan beberapa ekor hewan kurban. Ya. Berwasiat, tolong sembelihkan umpamanya 3 atau 5, ya, dalam wasiatnya. Ternyata walam yakfir ri'u li jami'iha. Ya. Tidak cukup hartanya itu untuk membelikan semuanya dari hewan-hewan kurban yang dia maukan. Ya. Tadi bi'iddati dohaya dengan jumlah yang dia maukan. Ya. Misalkan tadi kata seorang yang berwasiat ini, ya, belikan hewan kurban dari harta saya 5 umpamanya. Ya. Nah ternyata hartanya ini enggak cukup untuk beli 5, cukupnya beli 2 atau 3. Ya. Maka fa in sya'al wasi jama'a dhahaya fi udhiyatin wahidah. Ya. Kalau ternyata enggak cukup membeli sejumlah yang dia isyaratkan, maka orang yang menjalankan wasiat boleh mengumpulkan hewan sembelihan yang dia inginkan dari beberapa tadi menjadi satu sembelihan saja. Ya, ini kebalikannya. Ya. Dia inginnya 5, tapi enggak cukup, sudah beli satu saja. Ya, yang gemuk, yang besar umpamanya. Ya. Li'anal musi wahid, karena yang berwasiat satu orang. Ya, yang berwasiat satu orang, beda kalau yang berwasiat itu banyak, tidak boleh digabungkan. Ya. Fa in syaa'a dhaha udhiyatan fi sanatin, sehingga kalau orang yang menjalankan wasiat ini mau, boleh dia menyembelih satu sembelihan di setiap tahunnya. Ya. Wa udhiyatan fi sanatin ukhra. Ya. Dan sembelihan berikutnya di tahun berikutnya. Ya. Setahun sekali nyembelihnya. Namun kata Syekh wal awwalu awla, yang pertama itu lebih utama, ya, yaitu dia menggabungkan dalam satu sembelihan yang kira-kira dengan uangnya itu cukup, ya, dan besar sesuai dengan kriteria yang disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanbihun hamun, peringatan penting kata Syekh, yuqaddiru ba'du al-musin qimat al-udhiyati min ar-ri'i li qasdi al-mubalaghati fi ghalaiha istib'adan minhu. An tablugha ma qaddara fa yaqulu dhahi anni walau balagatil udhiyatu riyalan. Ya. Kata Syekh, sebagian orang yang berwasiat dia menentukan harga hewan sembelihan dari hartanya itu. Ya. Yang tujuannya untuk mubalaghah fi ghalaiha. Tujuannya untuk melambungkan harga, ya, sehingga dia menentukan harga tertentu. Ya. Misalkan seseorang berwasiat, sembelihkan untuk saya kambing yang 10 juta umpamanya. Ya. Padahal Garut yang 60 atau 70 kilo saja baru sekitar 6 jutaan. Ya. Di iklan-iklan seperti itu.
Yang 60 atau 70 kilo itu sekitar 6,5 juta. Ya. Dia minta apa? Yang 10 juta. Ya. Kenapa dia tentukan harga tertentu dengan dia lambungkan harganya? Istib'adan minhu an tablugha ma qaddara. Ya. Supaya dianggap jauh. Ya. Dianggap tidak mungkin untuk sampai pada harga yang dia tentukan itu. Ya. Fayaqul, kemudian dia mengatakan yudhahi anni walau balagatil udhiyatu riyalan. Ya. Sembelihkan dariku, ya, meskipun seandainya hewan kurban tersebut mencapai harga beberapa real tersebut, ya. Mencapai beberapa rupiah pun sebelihkan katanya, ya. Li'anha kanat fi waqtihi arkhasu bikatsir. Ya. Karena ternyata di waktu itu, di masa dia, ya, hewan sembelihan yang ada harganya sangat-sangat murah. Ya. Kemudian dia melambungkan harga tertentu. Ya. Maka fayamidu ba'dul awsiya alladzina la yakhufuna Allah, ya. Akhirnya dengan ucapan si yang berwasiat ini, karena dia menentukan harga yang melambung tinggi, ya, orang yang diwasiatinya, yang menjalankan wasiatnya ini, yang mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fa yu'attilul udhiyata, ya, akhirnya tidak membelikan hewan kurban itu karena dianggapnya mahal, ya. Dianggapnya dia ingin harga yang mahal, ya. Bihujjati, dengan alasan annal musi qaddara qimataha biriyalin, ya. Sementara karena kata dia tidak didapati hewan sembelihan kurban, ya, dengan beberapa, ya, real yang ada, ma'an ri' katsir, padahal hartanya banyak, ya. Maka wahada haramun alaihi wa huwa athimun bidzalik. Yang seperti ini haram bagi si penjalan wasiat, ya, ketika dia tidak melakukannya, tidak membelikannya, ya. Artinya tidak usah mengikuti apa yang dikatakan oleh si wasiat itu dengan harga tertentu, tapi melihat seberapa hartanya, ya. Kalau seandainya kita lihat hartanya cukup untuk membelikan satu hewan sembelihan, kendati pun dia menginginkan kriteria tertentu, harga tertentu, maka bukan berarti maknanya kita diam, tidak menjalankan wasiatnya, tidak membelikannya. Muhim melihat, menimbang jumlah hartanya sekiranya cukup atau tidak, ya. Wa alaihi ayudhhiya walau balagatil udhiyatu ala fi riyalat, ya. Maka si penjalan wasiat yang menjalankan wasiat, dia menyembelihkan meskipun seandainya binatang sembelihan tersebut mencapai beberapa ribu real, madam ri'u yakfi lidzalik, ya, selama harta itu cukup, ya, selama harta orang yang berwasiat itu cukup. Al-muhim melihat, ya, sejumlah apa hartanya, bisa membelikan yang jenis apa, ya, atau berapa biji, ya, berapa ekor dari sembelihannya. Lianna maqsudal musi bi hadha takdir al-mubalaghati fi qimatil udhiyati la tahdida bi hadzal miqdar, ya. Karena tujuan yang berwasiat ketika menentukan suatu harga yang dianggap dia lambungkan itu, ya, itu bukan sebagai pembatasan, ya, dengan ukuran harga tersebut, ya. Sehingga al-muhim kalau seandainya kita diwasiati untuk membelikan hewan kurban, ya, dengan harga tertentu, ya, maka bagi kita yang diwasiati, ya, tidak melihat kepada harga yang ditentukan oleh yang berwasiat, tapi melihat hartanya, ya. Sekiranya cukup hartanya itu untuk membelikan, maka belikan. Kendati pun
tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh dia, terlebih kalau harganya mahal. Ya. Harga yang ditentukan oleh dia itu mahal umpamanya, maka lihat jumlah hartanya. Bukan berarti bebas kalau begitu katanya, kurang hartanya. Ya, dia minta yang 10 juta, hartanya cuma ada 6 juta. Oh, berarti gugur wasiatnya. Tidak. Ya, tapi berikan sesuai dengan harta yang ada. Qala al-faslul khamis, kemudian fasal yang kelima, fima tata'ayyanu bihi al-udhiyatu wa ahkamuhu. Dengan apakah tata'ayyanu bihi al-udhiyatu menjadi jelas binatang yang dianggap hewan sembelihan kurban, wa ahkamuhu, dan hukum-hukumnya. Jadi dengan perkara apa seekor binatang tersebut dianggap jelas sebagai hewan yang akan dikurbankan. Maka tata'ayyanul udhiyatu biwahidin min amrayn, akan dianggap suatu kepastian atau kejelasan hewan sembelihan kurban itu dengan salah satu dari dua perkara. Dinyatakan hewan itu sebagai hewan kurban dengan salah satu dari dua perkara. Ahaduhuma, salah satunya yaitu al-lafzu, dengan ucapan. Bi'ayyaqul, dengan seseorang mengatakan hadhihi udhiyatun qasidan in sya'a ta'yiniha. Ini adalah binatang sembelihan kurban. Ya, dia sudah menentukan ini, ya, si sapi ini, si kambing ini, ya, adalah hewan yang diperuntukkan nanti untuk sembelihan kurban. Ya. Dengan tujuan dia mulai untuk menentukan, ya, mengkhususkan binatang tersebut untuk disembelih di hari Idul Adha nanti. فأما إن قصد الإخبار أما يريد بها في المستقبل فإنها لا تتعين بذلك. Adapun seseorang bertujuan hanya mengabarkan saja dari apa yang dia inginkan, dari apa yang akan datang, ya, maka itu belum teranggap sebagai hewan binatang kurban yang telah ditentukan. Kalau dia cuma mengibarkan, ya, oh saya nanti ingin kurban sapi umpamanya, saya nanti ingin kurban kambing, ya, dia baru mengabarkan, belum menunjuk, mengisyaratkan kepada binatang tertentu, ya, baru mengabarkan saja, maka tidak teranggap, ya. Tapi dia sudah datang mungkin ke pembeli, ya, sudah pesan, isyaratkan, bahkan dia minta ditandai atau minta dipisahkan, ya, berarti yang sudah dia tentukan itu adalah sudah jelas menunjukkan untuk dikurbankan, ya. Tapi kendati pun dia punya kambing 10, tapi dia belum mengisyaratkan kepada salah satu kambing itu, hanya dia mengatakan insyaallah saya nanti mau berkurban kambing 1 umpamanya, tapi dia belum menunjuk atau belum punya ancer-ancer mana yang hendak dikurbankan, maka belum teranggap satu pun dari kambingnya itu sebagai sembelihan kurban. Li'anna al-maqsuda bihi al-ikhbaru amma sayaf'alu biha fil mustaqbali la insya'a ta'yiniha. Ya, karena kalau dia hanya mengabarkan, ya, itu hanya semata tujuannya mengabarkan dari apa yang hendak dilakukan di waktu ke depan, bukan sebagai awal penentuan, ya, dari hewan yang akan dikurbankan, ya. Itu dengan lafaz yang pertama, ya. Dia mengatakan, ya, binatang ini, kambing ini, sapi ini, ya, untuk sembelihan kurban diantaranya. Ya, kemudian mungkin dia tadi kasih ciri atau tanda, ya, sehingga ketika ada orang yang beli, ya, dia tidak menjual yang itu,
Ya, karena sudah dia tentukan. Ya, jangan sampai yang ini aja Pak, nggak apa-apa. Ya, harganya mahal karena saya yang ingin yang ini. Ya. Tentunya kita yang memilikinya jangan tergiur dengan harga karena kita sudah menentukannya. Ya. Tinggal maaf, ini sudah saya tentukan untuk kurban umpamanya. Ya. Semahal apapun saya tidak akan menjualnya. Ya. Itu ketika sudah ta'yin bil lafzi, menentukan dengan ucapan. Ya. Atsani al-fi'lu, ya, menentukannya dengan perbuatan, dan penentuan dengan perbuatan akan salah satu dari hewan kurban, wa huwa nau'an, ada dua macam. Ya. Penentuan secara perbuatan itu ada dua macam. Ahaduhuma, salah satunya adalah dzabhuha bi niyatil udhiyati. Ya. Dia menyembelihnya dengan niatan untuk hewan sembelihan kurban. Fama tadabahaha bi hadhihi niyyati thabata laha hukmul udhiyati. Sehingga kapanpun dia menyembelihnya, selama tentunya di waktu yang telah ditentukan untuk menyembelih, di hari Id dan 3 hari tasyrik, ya. Dengan niatan ini, ya, dengan niatan sebagai hewan yang akan dia kurbankan, maka thabatalah hukmul udhiyatu, ya, telah ditetapkan padanya hukum penyembelihan kurban. Itu, ya. Ya. Jadi di hari Id dia tuntun sapinya, ya, atau kambingnya, kemudian dia sembelih dengan niatan untuk dikurbankan, maka menunjukkan perbuatannya itu sebagai penentuan bahwasanya hewan yang disembelih itu untuk dikurbankan. Tsanihuma, yang kedua, penentuan secara perbuatan, syira'uha bi niyatil udhiyati. Dia membelinya hewan kurban tersebut dengan niatan untuk dikurbankan. Membeli hewan kurban dengan niat untuk dikurbankan. Ya. Jangan membeli hewan kurban tapi apa? Niatnya nanti kalau ada yang nawar, ya selagi mahal saya jual. Ya. Yang penting nanti saya beli lagi umpamanya. Jangan niatan seperti itu. Ya. Atau dengan niatan yang lain. Ya. Tapi niatnya beli hewan kurban, ya, tapi dengan tujuan untuk dikurbankan, ya. Dan juga jangan sampai seperti tengkulak, beli hewan kurban biasanya di hari Id, ya. Kalau tukang jualan sapi kan nggak tahu, ya. Dikiranya menyembelih itu tanggal 10 saja, ya. Padahal boleh di tanggal 11, 12, 13 selama belum terbenam matahari, ya. Akhirnya apa? Jualan sapinya yang banyak itu di tanggal 10 karena dia bawa jauh-jauh dari Bima kah atau Bali, diobral, ya. Diobral, dimurahkan daripada saya bawa lagi katanya ke sana, ongkosnya besar, ya. Kemudian dibeli oleh seseorang, ya. Si hewan kurban itu dia beli, tapi dengan tujuan apa? Untuk bisnis dagang. Ini beli murah, nanti saya beli bisa jual mahal. Ya. Biasanya kan kalau sudah tanggal 10 ke sana, para pedagang itu diobral, ya. Kenapa? Karena daripada dibawa lagi, atau dimasukkan ke para jagal-jagal, dijual daging saja. Itu dengan tujuan seperti itu. Jadi tujuannya membelinya untuk dikurbankan, bukan untuk dijual lagi cari untung, ya. Karena ini masih jauh, saya beli sekarang umpamanya, masih lama ini, nanti ada yang nawar, ya untung-untung 1 juta nggak apa-apa, beli lagi, ya. Ada yang nawar lagi, ada untung 500 jual, ada untung 200 jual lagi, ya. Itu belum ta'yin namanya secara perbuatan. Idza kanat badalan an muayyanatin, apabila nyata binatang itu sebagai pengganti dari hewan kurban yang telah ditentukan. Misru, contohnya, ayu'ayyina udhiyatan, ya. Misalkan dia sudah menentukan hewan kurbannya, ya, dengan mungkin mengisyaratkan, menunjuk, ya,
ngasih ciri atau dipisah, ya. Kemudian fatasrafu bitafritin minhu, ternyata hewan yang sudah dia tentukan untuk dikurbankan terjadi musibah, kecelakaan, ya, karena keteledoran dia, misalnya kakinya pincang, ya, atau matanya ketusuk jadi buta sebelah, ya, al-muhim terjadi kecelakaan atau musibah, ya, karena keteledoran dia, ya, kesalahan dia, ya. Teledor tidak mungkin mengikatnya dan yang lainnya, ya. Maka fayashtari ukhra biniyatin annaha badalun anillati talifat, dia membeli lagi yang lain, ya, sebagai pengganti dari hewan kurban yang binasa tadi, ya. Fahadhi takunu udhiyatun bimujarrad syira' bihadhihi niyyah, maka semata-mata dia membelinya, ya, itu sudah teranggap ta'yin, penentuan, ya, karena niatannya dia membeli itu sebagai pengganti, ya, dari hewan kurban yang sudah dia tentukan, cuman qadarullah jadi terjadi kecelakaan. Baik. Itu diantaranya wallahu taala alam bissawab. Atau mungkin kecekik dan yang lainnya dari musibah-musibah yang menimpanya, maka semata dia beli lagi itu sudah teranggap pengganti dari yang sudah ditentukan.